Mendingan saya ketemu setan di kuburan dibanding saya ketemu setan yang ada di rumah saya. Pengkultusan satanik adalah kuasa bentuk nyata, kuasa ilegal. Bisa dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Oke, aku ingetin buat kalian ya, tetap like, comment, share, and subscribe video-video dari kami. Karena aku bakalan pengen gali lebih dalam dan lebih jauh. Bukan hanya tradisi mistis dan misteri yang ada di Indonesia, tapi juga di skala internasional. Seperti contohnya kali ini, aku punya bintang tamu yang kalian pasti juga udah nggak penasaran karena ada di thumbnail juga. Pendeta Yeri, selamat datang ke sini Pendeta Yeri. Sudah diundang di dunia lain. Siap. Apa kabarnya Pendeta Yeri? Baik. Terima kasih. Ya, siap. Nah, Pendeta Yeri ini sering banget berhubungan dengan hal-hal, kalau aku bilang bukan supranatural. Ini spiritual ya Pendeta Yeri. Spiritualisme. Spiritual, ibadah, agama, terus berhubungan dengan berbagai macam kegiatan sosial. Aku lihat itu di IG. Iya. Sering ziarah kemana. Iya. Itu kan keren ya Pendeta Yeri. Iya. Tapi satu yang aku pengen bahas sama Pendeta Yeri nih. Monggo, silakan. Karena aku yakin ini salah satu yang kompeten adalah Pendeta Yeri. Mau pengen ngomongin tentang satanik sama antichrist. Antichrist, oke. Gimana kalau menurut Pendeta Yeri ini fenomena satanik? Semua sekarang ngaku satanik Pendeta Yeri. Iya, karena sekarang tuh mungkin lebih ke industri ya. Itu. Industri yang dimunculkan dari source-source yang siapa juga mau klarifikasi gitu loh. Iya, susah Ya kan? dicari ya. Kalau saya bilang saya lihat bayangan, orang lihat nggak lihat, bagaimana orang mau ngecek gitu. Betul sekali. Nah, jadi saya ngomong dengan base dari Bible aja gitu kan. Jadi ada nats yang bilang peperangan kita tuh bukan melawan darah dan daging dalam kontekstual manusia, tapi roh-roh jahat dan penghulu-penghulu di udara atau unclean spirit. Ya, mungkin lebih ke situ ya, sebuah informasi tentang oknum yang memang punya peranan dan punya tujuan untuk menjauhkan orang dari Tuhan. Mungkin itu ya. Tapi informasi itu tidak disampaikan tanpa informasi-informasi tambahan. Alkitab juga menyampaikan bahwa secara posisional sebenarnya tidak berarti sekali dengan keberadaban dan identitas umat manusia gitu. Jadi dia letaknya ya di bawah, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, bukan sesuatu yang menakutkan, sehingga yang paling bahaya adalah manipulatifnya. Oh, manipulasinya bukan ya justru. Powernya. Ya. Contoh, orang bisa takut gelap, takut ke toilet, takut lewat kuburan, tapi nggak doa nggak takut, nggak nyontek, nyontek nggak takut, selingkuh nggak takut, ya kan, nggak baca Alkitab biasa aja. Jadi lebih ke manipulatif lah, makanya dikatakan identitasnya adalah bapak segala pendusta. Oke, bapak segala pendusta. Jadi satanik itu adalah bab rajanya si pendusta gitu. Jadi kenapa kita butuh source firman Tuhan supaya kita bisa mengidentifikasi manipulasinya. Bukan memperbesar salib untuk melawan setannya gitu ya. Setannya kayak gitu. Jadi yang harus dijagai adalah kebodohan kita, ketidakmengertian kita dibanding bagaimana apple to apple-nya nih. Iya kan, instrumennya apa nih? Dia bawa apa, saya bawa apa. Berarti ini dong berhubungan dengan seven sin manusia ya seharusnya. Sebenarnya semua akal budi panca indera kan itu adalah sarana orang berhubungan dengan Tuhan, tapi sarana juga yang bisa dimanipulatif. Lihat, dengar, rasa, timbul. Makanya dikatakan juga di Alkitab itu dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, betul. Lux Fere itu ya. Iya. Jadi lebih ke manipulatifnya gitu. Makanya seharusnya orang ketika kepo, pasti kepo ya. Pasti semuanya. Pasti kepo. Namanya juga mau nonton horor lah, mau apalah. Dan harusnya makin cerdas.
Pasti, karena harus cari tahu karena dia apa ini. mengeluarkan effortnya. Betul. Gitu. Maka saya percaya ini salah satu channel edukatif. Pasti. Aku suka pendeta Yeri yang gitu-gitu. Ini channel edukatif. Ya, kita bukan kerjaannya membongkar sana membongkar sini, tapi apa ya, enjoy dengan menemukan dan berpetualang menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Itu sih. Kalau dari Bible mungkin source-nya lebih ke situ. Lebih ke situ ya. Iya. Berarti dengan kata lain, kalaupun ada pendalaman dari mereka-mereka yang apa namanya, aku bilang ngaku-ngaku lah ya, karena aku belum pernah tahu. Aku pernah tahu. Cuman ritualnya dari mana, aku juga tahu. Nanti aku diskusi sama Pendeta Yeri. Itu lebih ke ini ya, mereka lebih mengagungkan sosoknya, padahal aslinya esensinya bukan di situ. Iya, jadi memang itu manipulatif. Ya. Jadi mereka memaksa kita untuk mempercayai bahwa ini adalah kuasa yang melampaui kekuatan manusia. Satu gitu, atau lucu-lucuan kayak Casper. Iya. Ringan dan lucu. Ringan dan lucu. Ya, itu. Jadi makanya sebenarnya itu mungkin ya namanya juga salah satu Tuhan izinkan ada untuk kita tidak bodoh. Betul. Itu sih. Referensinya kan banyak ya mereka sebenarnya. Asal kalian tahu, ini nanti Pendeta Yeri juga yang cerita bahwa pemanggilan spirit, kemudian apa namanya? Kita nggak bilang setan ya. Ini spirit yang apa namanya? Ada spirit unholy sama yang holy spirit kan gitu. Gitu. Itu kan tradisinya susah ya Pendeta Yeri. Betul. Boleh sedikit diceritakan buat teman-teman. Ya karena kita. sudah bercampur dengan budaya, ya kan? Budaya misalnya contoh tusuk sate sial. Iya. Itu kan menarik kan? Menarik. Loh kok banyak yang sial ya? Ya kan? Karena kalau di Alkitab dibilang gini, tanda-tanda ini terkadang menyertai orang-orang percaya. Jadi apa yang kita percayai mungkin akhirnya yang orang bilang semesta kok mengikuti ya, gitu. Gitu. Jadi sebenarnya sudah campur baur dengan tradisi, dengan belief system, dengan sesuatu yang sifatnya turun-temurun. Nah, sehingga kita mengurai mana yang sifatnya kebenaran mutlak, mana yang asumsi, itu udah mulai susah. Nah, karena susah, akhirnya tidak mengikuti yang ranah asumsi, sepertinya tidak mengikuti esensinya. Kebenaran, sehingga ya lagi-lagi jadi kayak selebrasi sebuah ketakutan. Ya, yang banyak sekarang kayak gitu. Selebrasi ketakutan. Contoh akhir zaman. Akhir zaman kan dikondisikan sebagai tobat. Udah mau ini nih, udah tinggalin lah gitu. Jadi sesuatu yang horor, menyeramkan, padahal kacamata dari kekristenan akhir zaman adalah momen bertemunya kita dengan Bapa, dengan Pencipta gitu. Harusnya happy. Enjoy kayak anak mau ketemu Bapa gitu. Tapi kan sekali lagi framing dan narasi yang terbangun itu orang lebih suka yang horornya itu. Horornya. Leviathan datang. Iya, kayak gitu kan. Ini. Aku itu selalu bilang ya sama teman-teman, semua orang pengen masuk surga, tapi nggak ada orang yang mau mati duluan. Iya, betul. Padahal syaratnya masuk surga ya lewat mati dulu. Iya, kita kan gitu. Betul. Ini yang menarik kembali, Pendeta Yeri. Kalau terang melawan gelap dalam tradisi kekristenan, ini selain melawan yang apa namanya seven sins segala macam dan esensi kegelapan itu tadi, sebenarnya ada nggak sih makhluk-makhluk khusus yang memang dikonfirmasikan untuk musuhnya manusia nih? Iya, jadi nih saya kasih satu cerita aja lah, pengalaman. Jadi ada satu anak di gereja, anak masih bocah, SMP. Dia itu tinggal di Bogor dan terkenal paling berani lewatin kuburan angker di dekat rumahnya. Jadi ini bocah tuh ngalahin preman-preman situ deh, lewatin kuburan. Gitu kan. Jadi memang kuburan angker. Memang menurut mereka. Dan papanya suka suruh beli sesuatu lah di warung. Nah, salah itu kan saya ngobrol kan, kamu kalau doa tuh baca ayat Alkitab apa sih? Kenapa kak? Kok berani ya ngelewatin kuburan, yang lain enggak? Kayak berani. Asumsi saya gitu kan. Lalu dia bilang gini, sebenarnya saya jarang baca. Lalu keberanianmu dari mana? Lalu dia bilang gini, kak, mendingan saya ketemu setan di kuburan dibanding saya ketemu setan yang ada di rumah saya. Bapaknya lebih serem dari setan di kuburan. Nah, itu campaign saya Ayah Hadir. Jadi banyak orang lebih
lebih setan dari setan gitu. Jadi dia don't mind lah mau apa yang terbang, yang nggak ada kepala, dibanding dia harus dipukul, disundut rokok, diabaikan, diterlantarkan dengan bapaknya yang harusnya jaga dia. Menurut dia itu jauh lebih horor. Jadi sebenarnya ya sesuatu yang mungkin sulit dikonformasi ya, tapi yang gampang dikonformasi adalah akhlak, karakter, tingkah laku yang lebih bisa dijustifikasi. Nah, ini setan apa enggak sih? Apa enggak ini ya? Jadi arahnya Alkitab tuh lebih ke karakter kita dibanding kita mencari tahu oh di sini ada buaya, di sini ada kadal, di sini ada ini. Iya. Kalau di situ penjahat kelamin mah tetap aja atmosfernya nggak enak gitu. Sebenarnya arah Alkitab tuh ke situ. Malah apa namanya pendidikan ke arah karakternya. Pendidikan ke arah karakter bukan, tapi ada. Saya nggak denial ada ya kelompok-kelompok yang penginjilan orang mati, orang mati diundang lagi, terus diinjili ada yang memang genrenya Ghostbuster gitu loh. Ya, datang kemana di ruangan ini ada perempuan, di ruangan ini ada anak, ada juga yang kayak gitu. Ada. Jadi itu ya pasti ada. Rasanya di semua agama ada. Kekristenan jelas ada. Tapi kalau menurut pandangan teologi saya, dasarnya itu di karakter. Di karakter. Iya. Okay. Jadi percuma nengking setan kalau karakternya masih begitu mah. Sama aja kayak setan juga. Iya, sama setan juga. Nanti minder setannya. Iya. Itu aku tertarik tapi dengan fenomena yang apa namanya? Yang ada beberapa hal tadi ini ya. Berarti ada eksorsis juga ya, yang Ghostbuster itu? Ada. Jadi dipanggil untuk musir setan ini ada. Ada setan nipo, ada itu ada gitu. Tapi kan makin lama mungkin milenial juga makin capek dengan kayak gituan, ya kan? Mereka belum bisa balikin utang pinjol dia, apalagi setan-setanan begini. Jadi dia lebih memilih untuk yang realistis aja lah. Yang realistis aja. Dan lagian itu kan nggak sembarangan ya, Pendeta Yeri? Iya. Ada syarat-syarat tertentu yang harus masuk, terus habis itu baru bisa dieksorsis. Iya, jadi kan kalau misalnya kontekstual firmannya kan based di firman, dibilang ini, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis dan dia akan lari daripadamu. Jadi bukan kita berghostbusteria, kita taat gak sama Tuhan. Itu tuh esensinya di situ. Kita tunduk gak, kita hormati orang tua nggak, kita respect sama istri kita nggak, kita jujur nggak dalam keuangan. Sebenarnya itu cara paling jitu ya untuk mengusir sesuatu yang kalau kita lagi rasa ada di sini nih. Jadi bukan dicari tahu, panggil orang pinter pertama, kedua, ketiga, keempat untuk mengidentifikasi. Beda-beda lagi orang. Betul. Yang ini karena karakter kita. Kalau kita sama karyawan nggak baik, kalau kita nggak jujur gitu, atmosfer tempat kerja juga jadi nggak enak, bukan gara-gara setan, gara-gara kita. Itu ya, gara-gara orangnya. Gara-gara orangnya gitu. Manusianya, bukan setannya. Iya. Eksorsis. Jadi memang ada satu ministry atau pelayanan namanya pelayanan pelepasan di dalam kekristenan. Jadi ranah itu namanya ranah okultisme. Okultis? Iya, okultisme. Ini nama genre pelayanannya. Ya, jadi orang yang diidentifikasi ada kayak roh jahatnya, didatangkan, didoain rame-rame, terus diusir. Biasanya gitu, muntah, teriak-teriak, marah. Nah, kalau sebenarnya kontekstual yang sederhananya adalah memastikan ada pintu yang terbuka nggak di hati kita. Buat? Jadi kalau misalnya orang mempercayai ada sebuah oknum yang bisa masuk dan keluar, maka jangan oknum yang diurusi, pintunya yang diurusi. Misalnya dia kepahitan dengan orang, tidak bisa ngampunin orang, maka dia sedang membuka pintu. Buat setan-setan itu ya? Buat setan-setan ini masuk dan keluar. Jadi percuma didoain kayak apa juga, gitu kan. Kalau dia masih menyimpan akar pahit, dia masih menyimpan dosa tersembunyi, dia masih menyimpan hal-hal yang harusnya tidak, gitu. Misalnya dia selingkuh atau dia melakukan hal-hal yang nggak baik sebenarnya. Nggak seharusnya dilakukan. Nah, karena dia nggak mau beresin ini, dia undanglah pendeta untuk ngusir yang dia rasa ada oknum mengganggu dia gitu loh. Makanya kekuatan dalam pelayanan pelepasan adalah di konselingnya. Konselingnya justru kan? Justru konselingnya. Ahlinya, pendeta Yeri. Oke, kamu lagi oke apa enggak? Kamu rasa gimana? Gimana kamu handle ini, bisa nggak? Yuk sama-sama kita lewatin itu. Dibanding membangun satu atmosfer yang memang kelihatan sih kayak ya siapa nggak mau kelihatan punya power. Iya. Saya
menguasai oknum ini, pusat masukin botol, atau apa gitu. Emang itu kan kayak euforianya yang wah gitulah. Orang akan keren banget nih orang bisa. Aku percayakan hidupku, uangku, kantorku habis itu. Industri. Iya. Tapi lebih ke situ sih, lebih ke bagaimana makanya kalau Alkitab itu ngajarin jaga hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan, semua source apapun dari hati kita. Dari hati ya. Makanya dia menolong kita untuk jaga hati. Lebih ke situ sih sebenarnya. Tuh kalian jaga hati baik-baik biar nggak kepikiran yang aneh-aneh. Karena banyak orang Indonesia nih pikirannya sekarang udah, aku punya pandangan tentang manusia zaman dulu Pendeta Yari. Itu kalau kita nggak usah lihat jauh-jauh lah. Orang pikirannya di tahun 70-an itu lebih polos banget tapi lebih manusia mereka kalau menurutku. Betul. Ya gitu ya harusnya. Itu yang Pendeta Yari lakukan kan. Jadi teman-teman, eksorsis yang dilakukan beliau ini juga doain beberapa tempat. Iya kan? Betul. Nah, kekuatannya ada di memanusiakan lagi itu. Iya, betul. Pernah punya hubungan sama makhluk lain atau misal nih ada yang gangguan makhluk atau memang oh ini ternyata manusianya? Iya, saya lebih mempercayai manusianya. Karena makhluk itu sekalipun Alkitab menyatakan ada, tapi dia tidak akan pernah bisa berpengaruh dan berkuasa dengan leluasa dan besar sehingga mempengaruhi banyak hal. Jadi kalau saya memilih ngurusin manusianya dibanding makhluknya. Jadi kalau makhluknya nggak beres-beres, jangan-jangan memang manusianya nggak beres-beres. Nah, gitu. ini yang aku sebut kalau di dunia paranormal nih, Pendeta Yari. Ini ilmu penerawangan yang asli. Oh gitu ya. Gitu, karena gini, saking seringnya berhubungan dengan manusia lain, kalau ada orang yang punya masalah tentang ini berasa nggak Pendeta Yari? Iya. Berasa kan pasti. Ini kayaknya orang punya masalah gini deh, punya masalah. Nah, sama sih Pendeta Yari sebenarnya. Beberapa kasus mungkin yang khusus ya. Ini jarang, nggak tiap orang, tiap perempatan ada. Apalagi orang-orang satanis. Stigmata. Tolong jelasin sama teman-teman dulu Pendeta Yari. Stigmata itu apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya kan itu kan sebuah fenomena dan mungkin ranah berpikir dan yang terus diulung berdasarkan dari satu metodologi pemikiran ke yang terus gitu loh. Nah kalau saya balikkan kepada kebenaran absolutnya karena yang paling mudah dan sulit sekali. Jadi ya menurut saya sulit untuk dilihat sebagai sebuah kebenaran absolut. Sulit dilihat sebagai kebenaran mutlak. Jadi saya menempatkan itu dalam ranah asumsi. Asumsi dan bukan kebenaran mutlak sehingga jangan ditaruh di kamar yang krusial. Begitu. Kamar yang krusial biarlah atribut perabot-perabot krusial aja. Seneng aku. Kalau nanti masuk angin gitu loh. Kita juga bingung mau diidentifikasinya secara apa? Mending saya memegang prinsip krusial lalu dibilang bodoh, dibanding saya bingung nanti satu kamar tapi ada begitu banyak angle gitu. Iya. Aku kadang-kadang ada di angle itu. Jadi beberapa kasus di Indonesia ya. Ingat nggak Pendeta Yari ada yang orang keluar kawat dari perutnya itu? Tak lihat aja. Ini kan kalau secara apalagi sekarang di ronsen segala macam kan kalau ada kawat keluar dari perut berarti ada sesuatu dong di situ. Nah itu aku nggak bilang bohong ya, tapi aku bilang itu nggak bener gitu aja. Iya. Sama di beberapa di beberapa tradisi emang juga gitu. Emang tradisi gitu kan. Sekarang kan ada ini pengalaman pribadi ada cancer yang kalau di CT scan dia kayak ada rambutnya, emang ada rambutnya. Betul. Nah kalau kita ngomong itu ke orang yang mungkin kalau bahasa sini kan sumbu pendek ini apa jadi itu jenglot apa gitu. Kok bisa ada rambut di dalam perut, rambut mah di kepala gitu kan. Nah, jadi akhirnya karena orang miskin literasi menimbulkan sebuah ini akhirnya yang diobatin nggak ke dokter spesialis atau onkologinya. Sedangkan itu sesuatu yang krusial. Makanya kan tugas saya kan pendeta tuh di antara orang yang mempercayai klinik supranatural dan medisnya menyembatani aja. Ditambah kita menguatkan supaya dia percaya bahwa dia bisa lewatin semua dengan baik. Kalau di firman kan hati yang gembira adalah obat, itu magicnya. Itu magicnya bener. Itu magicnya. Jadi happy gitu. Karena waktu happy ya literasi juga mengatakan imun semua naik. Jadi
miracle itu happy. Dalam dirinya sendiri Iya. ya Pendeta Yari. Nah itu aku yang juga mau tanya sih sebenarnya. Kan ada beberapa dalam tradisi semua agama. Mungkin yang baru-baru ini terkenal sering bikin mukjizat itu Sai Baba. Iya. Nah kalau dalam ini penyembuhan sendiri, Iya, jadi memang saya mempercayai ada namanya kesembuhan ilahi itu. ya. Tapi kesembuhan yang tidak menempatkan pada kesembuhan fisik aja. Tapi bagaimana pemulihan attitude dan hati yang kembali kepada Tuhan. kembali pada Tuhan. Iya, artinya banyak orang menggunakan kesembuhan ini kayak ATM aja kalau perlu pasti doa. Kan ada orang yang di ICU tidurnya pakai Alkitab gitu, padahal kalau sehat ya boro-boro dibaca itu kan. Iya. Ya, jadi menggunakan kesembuhan itu sebagai apa ya, kayak mau nyogok Tuhan gitu loh. Betul. Itu rata-rata orang gitu Iya, semua ada. gitu. Kalau nggak punya duit juga nyogok Tuhan. Banyak juga hamba Tuhan melihat fenomena ini dan memanfaatkan. Jadi banyak banget nilai-nilai sakral, ya sama lah, nilai-nilai sakral, kebenaran, tradisi yang baik-baik akhirnya rusak, hancur lebur. Kita nggak bisa lihat lagi mana yang bisa dinikmati dengan baik dan benar, karena banyak banget oknum yang bermain di situ ranah untuk keuntungan masing-masing gitu. Tapi buat miracle sendiri, buat kesembuhan ilahi itu, Iya. itu ada kategorinya nggak? Harus gini gitu? Nggak ada gitu. Nggak ada? Nggak ada. Jadi kan itu kan Yesus meneladani. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia tidak tanya abis ini mau Kristen apa enggak nih. Ya, Misalnya iya, contoh kayak gitu, ya kan? Iya. Ya. Atau dia ini dalam kategori apa nih? Ini kira-kira bisa diprospek lagi apa enggak? bisa Ya lanjut kan? lagi nggak Iya. diobatin? Apa nih benefitnya? Gitu. Jadi ya udah dia lakukan itu karena cinta aja. Makanya sayang banget kalau orang sembuh lalu nggak hidup dalam cinta. Karena kesembuhan itu source-nya adalah hati yang kembali penuh dengan cinta. Betul. Ya, makanya kalau orang udah punya cinta, maka dia nggak pusing lagi tentang sembuh dan enggak. Karena buat dia itu pencapaiannya. Begitu. Merinding aku. Bonus lah, sembuh tuh bonus. Karena cinta pada source akhirnya yang membuat orang bersyukur. Akhirnya dia tahu dia nggak bisa balas cinta Tuhan kecuali dia meneruskan cinta itu pada orang lain. Akhirnya disalurkan. Kesembuhan menjadi media mewarnai dunia ini dengan cinta. Bukan kesembuhannya jadi sakral terus dikultuskan gitu. Ya. Ada beberapa tempat kan memang yang orang kesini katanya. Beberapa tempat di Indonesia banyak sih. Iya. Habis minum air ini atau mandi air ini, tahu-tahu langsung sembuh. Iya. Kalau di pandangannya Pendeta Yari kan seperti itu. Pernah nggak ada teman atau mungkin jemaah yang pernah ngalamin itu bener-bener habis datang ke suatu tempat tahu-tahu sembuh? Iya. Tapi yang menjadi penyembuh bukan tempatnya. Sebenarnya ya. Contoh gini lah. Orang Kristen kan percaya ada namanya Holy Land. Holy Land, ya. Di Timur Tengah sana, Yerusalem tuh Holy Land. Disebut tanah suci buat 3 agama besar, Yahudi, Muslim, dan Kristen. Nah sebenarnya kalau menurut pandangan teologi saya tidak ada tanah yang khusus suci. Ya. Jadi Holy Land sama Tanah Abang sama aja. Tanah suci sama Tanah Abang. Iya, sama aja. Jadi tempat itulah ya tanah aja. Yang membuat itu menjadi sakral adalah ketika kita memutuskan memiliki gaya hidup yang sinkron dengan Tuhan di tanah-tanah tersebut. Jadi kalau ada orang Kristen pergi ke sana lalu pulang ngerasa lebih baik, itu artinya pergi berhasil, pulang gagal. Karena nggak ada kesakralannya. Betul. Di situ. Tapi itu masih, kenapa orang bisa mengalami sesuatu? Karena dia memiliki sebuah belief system, iman sebenarnya. Realita terkadang mengikuti iman, bukan mengikuti tempat. Ya, mungkin tempat itu menolong dia untuk memicu iman, tapi setelah itu terjadi maka tempat harus digeser karena tempat itu bukan sesuatu yang sakral dan menjadi sebuah privilege gitu. Berarti yang punya duit doang dong yang boleh, yang boleh ke tanah suci ya. Iya. Tapi aku sepakat itu. Jadi ada beberapa cerita dari teman-teman kan. Dia lagi umroh, lagi naik haji, dapat cerita, bukan orangnya yang ngalamin, tapi dapat cerita tahu-tahu loh, dia nggak lihat Ka'bah di situ, bener-bener nangis kejer kan, loh nggak lihat, berarti yang suci itu bukan tanahnya, hatimu itu loh, kacau itu kan gitu kan. Bener, makanya kan kalau kita mempercayai bahwa
Tuhan tinggal di hati. Ya. Jadi hatilah jadi space-nya Tuhan, dan tugas kita buat Tuhan feel at home aja. Feel at home. Biar betah di kita ya. Iya gitu. Terus kemanapun kita pergi, ya itulah jadi zona oke gitu. Ini kalau di tradisi Islam sufi banget Pendeta Yeri ini. Iya serius beneran. Jadi apa namanya? Yang dikedepankan memang love gitu kan. Pokoknya cintanya kita aja. Mengesampingkan itu semua, banyak kan teman-teman yang apa namanya memang masih apa ya, amazed lah kalau aku bilang, ini ada tempat seperti ini. Ini ada satu benda aku mau tanyain sama Pendeta Yeri ini. Jadi nih guys, ini kalau orang bilang nih mana di sini ya, di sini ya, ini apa kalau orang bilang boleh, tapi nggak bisa lah. Ini cuman apa namanya dari shrine, dari tempat suci. Kalau dibilang relik ya jauh lah, gitu kan? Iya, aku tahu kok ini air suci. Biasanya dari Eropa, dari Vatikan, dari ini. Ya, kalau kita masuk ke gereja Katolik kan ada, karena mamaku Katolik, ada air. Ya, orang datang terus tanda salib, berlutut. Ya, nah perlambangan ini sebenarnya bukan pengganti, Ya, itu basicnya. Jadi Tuhan itu tidak digambarkan oleh pelambangan-pelambangan sehingga waktu lambangnya rusak, Tuhannya rusak. Itu makanya saya rasa aneh kalau orang rasa kok, Tuhan muncul di tembok, Tuhan muncul di roti, Tuhan muncul karena itu ya gimana ya, masa terus di hati kita gimana nih, masa dia udah muncul di tembok nggak muncul di hati kita gitu. Betul. Nah mungkin ini asumsi saya, kenapa orang masih membutuhkan ini sampai hari ini, mereka membutuhkan sebuah media visualisasi. Makanya umat Katolik tuh nggak nyembah patung. Betul. Tapi mereka melihat satu visualisasi sehingga mereka mampu membangun spiritualisme. Ada yang melihat visualisasi patung Yesus dan Maria, ada yang melihat alam semesta, mungkin dia lihat hijau, udara dingin, sejuk, lalu spiritualisme dia mulai meningkat, tumbuh lagi. Ada yang workout, kerja, ada yang memang duduk kayak orang dengar seminar 50 slide dia. Ada mungkin yang seperti ini, dengan dia kantongin, dia ngerasa kayak Tuhan ngenggam dia gitu. Nah tinggal, makanya batasannya adalah kita harus lompat dari fase understanding, hikmat, pengertian, dan pewahyuan, sehingga kita nggak tinggal di ruang kebodohan yang akhirnya ketika ininya hilang kita panic attack. Bener. Tahu minum sanak gara-gara ininya hilang. Biar nggak panik. Jadi biar nggak panik, minumnya yang beda. Berarti boleh nggak kalau ini disebut? Tapi apa ya? Placebo bukan sih? Ini mah air biasa. Air biasa aja. Nggak ada bedanya dengan air lain. Kalau dibilang dari tahun berapa ke tahun berapa, ya tetap aja mau tahunnya berapa, dialah air biasa. Sama aja airnya. Beda sama wine. Lebih tua lebih oke. Mahal. Kalau ini air biasa. Makanya kan ada kok, kalau ada orang yang ada orang yang jual air dari Sungai Yordan. Begitu. Ada yang orang ke situs-situs sejarah diambil batunya. Diambil ininya gitu. Tapi pada akhirnya iman itu kan progresif. Dia nggak boleh tinggal dalam sebuah fase aja. Betul. Kalau kita tinggal dalam sebuah perlambangan, maka kita akan kalah dalam pertempuran hidup, karena semua yang bentuknya benda akan rusak, expired juga. Masa iman kita expire gara-gara bendanya expire gitu, atau disita atau gimana gitu. Itu balik lagi sama tadi kayak satanik dong berarti. Iya betul. Satanik itu kalau aku ambil kesimpulan singkat kesimpulan singkat, satanik itu menang gara-gara mereka berhasil, revolusi Prancis itu loh. Betul. Revolusi Prancis, orang-orang yang materialisme, kemudian nih monarki kalah nih, kan monarki sama gereja kan deket ya. Betul. Emang gitu kan satanik itu, Pendeta Yeri? Kalaupun ada ritual-ritual segala macam ya semua. Betul. Ada juga betul. Jadi menurut saya ya, kalau kacamata saya nih, kan source awal banget nih, dibilang gini, baiklah kita jadikan manusia serupa dengan kita, kalau di kekristenan itu, supaya mereka ini berkuasa sama semua ciptaan. Nah, yang disuka manusia berkuasanya, bukan serupanya. Nah, menurut saya pengkultusan satanik adalah kuasa bentuk nyata, kuasa ilegal.
Memang dia bisa memframingkan orang dengan ketakutan. Makanya orang bilang takutin sampai masuk surga nanti. Gitu. Takutin aja sampai masuk surga gitu. Tapi akhirnya itu menjadi manipulatif. Mungkin kalau saya bilang apa itu sihir, proses manipulatif, menakut-nakutkan orang dengan tujuan tertentu, termasuk tujuan baik ya. Tapi betul. Membangkitkan rasa bersalah kalau kamu nggak taat. Sampai ketemu di ICU ya, gitu kan. Itu mah ancamannya. Ya kan? Orang Kristen juga suka literasi itu. Kita doain biar banjir lagi. Tuhan nggak kayak gitu. Enggak biar gitu. Rasain tuh, kayak orang misalnya memutuskan ninggalin Yesus, lalu misalnya masuk penjara. Nah, baru rasa kan. Nah, kan. Kayaknya Tuhan nggak kayak gitu deh. Makanya representatif Tuhan mulai berkurang, ya kan, sehingga mereka lebih memilih sesuatu yang sifatnya mungkin ya udah deh. Material. Gitu. Karena oknum-oknum manusia yang memainkan peran ini ngakunya bertuhan tapi manipulatif, nakut-nakutin, dan selalu memframing kalau kamu nggak taat. Sama kayak gini misalnya, kalau kamu nggak bayar perpuluhan, nanti uangmu dimakan setan. Dimakan setan ya. Loh, berarti Tuhan kurang. Masa cinta Tuhan kurang? Kan bisa ngasih yang lah. Iya, gitu. Kayak gitulah. Itu fenomena-fenomena yang ada. Tapi menarik nih teman-teman. Nanti aku bakalan ngobrol jauh lebih dalam tentang beberapa hal yang enak nggak sih kita ngobrol? Nggak apa kali ya. Silakan aja. Nggak apa kali ya. Kita ngobrol sesuatu yang ekstrim biar kalian tahu. Karena beliau ini tahu banyak hal yang di ranah situ dan aku tahu banyak hal di ranah sini. Seru deh kayaknya orang-orang biar mereka tahu kalau sebenarnya manusia itu bener katanya Pendeta Yeri bisa membuat miracle, keajaiban itu dari dalam diri. Iya. Asalkan apa tadi Pendeta Yeri? Asalkan deket sama. Iya, betul. Cinta kan? Cinta, bukan? Iya, cinta. Banyak yang galau Pendeta Yeri. Kasih pesan-pesan buat teman-teman kita. Ini aku maaf banget Pendeta Yeri. Harusnya kita masih ngobrol banyak, tapi apa namanya? Pendeta Yeri habis ini kan ada acara. Kasih pesan-pesan dulu buat teman-teman kita. Kekuatan yang besar itu selalu datang dari cinta. Jadi kalau kita bingung Tuhan tuh kayak apa? Tuhan itu cinta. Dia mencintai kita dengan cinta yang ekstrim. Kan kita mempercayai bahwa Tuhan itu Esa. Ya, meskipun kami mempercayai Tritunggal, tapi kacamatanya Esa. Selain Esa, Tuhan itu juga cinta. Nah, cinta baru bisa dibilang cinta kalau itu dibagikan buat orang lain. Diciptakanlah kita. Jadi kita ada karena cinta. Meskipun mungkin kita diabaikan, tidak dicintai, kita dihianati, tidak bisa menghilangkan sebuah realita bahwasanya kita dilahirkan itu karena cinta. Pasti itu lahirnya kita gara-gara cinta, kecuali yang kecelakaan. Enggak ding sama aja kan. Cinta-cinta juga. Waduh, oke lah teman-teman. Jadi kalian kalau aku bilang jangan terlalu percaya sama yang kalian lihat, karena nggak semua yang ada di internet itu benar, nggak semua hal yang benar juga ada di informasi yang kalian tahu, karena banyak kan. Betul. Nanti aku bakalan ngobrol sesuatu yang nggak umum lagi sama Pendeta Yeri. Aku makasih banget. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Kalian like, share, subscribe, sebarkan video ini sebanyak-banyaknya, karena kita bakalan ngobrol lagi sama Pendeta Yeri tentang esensi-esensi di balik kehidupan. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.